promosi besar-besaran. Morgan sudah berada di stasiun untuk mencari keberadaan Edwin dan Elvin. CCTV stasiun pun sudah ditelusuri. Kedua putranya terlihat menaiki kereta mengikuti dua orang dewasa. Sebab itulah mereka tidak dicurigai oleh petugas yang berjaga. Edwin dan Elvin memang cerdik, lagi pula mereka sudah mempelajarinya. Morgan tahu kedua putranya memiliki banyak akal, sebab itu mereka bisa pergi dengan mudah. Sekarang dia harus segera menemukan keberadaan kedua putranya sebelum mereka pergi jauh. Jangan sampai mereka pergi dari kota Paris dan pergi ke kota lain, karena jika sampai terjadi, maka dia akan semakin kesulitan menemukan keberadaan kedua putranya, dan waktu yang terbuang akan semakin banyak. Tujuan kereta yang dinaiki oleh kedua putranya pun dilacak. Kereta itu berhenti di beberapa tempat. Tentunya itu menjadi masalah baru, karena dia harus mencari dengan teliti kemana kedua putranya turun dari kereta. Setelah mendapatkan tujuan kereta yang dinaikin oleh Edwin dan Elvin, Morgan pergi ke stasiun tersebut menunggu stasiun berikutnya, di mana kemungkinan kedua putranya turun dari kereta yang mereka tumpangi. Dia bahkan menyebar anak buah untuk mencari stasiun lain agar dia segera menemukan keberadaan Edwin dan Elvin. Morgan tidak peduli dengan apapun, yang dia inginkan hanya menemukan keberadaan kedua putranya saja. Panggilan telepon dari Camilla pun dia abaikan, karena dia tidak sedang ingin bicara dengan kasihnya. Lagi pula, dia sudah mengatakan pada Camilla untuk tidak mengganggunya. Tapi Camilla tidak juga mengerti. "Sir, kami tidak menemukan mereka di sini." Anak buah yang ada di stasiun lain memberikan laporannya. Tentunya mereka mengecek CCTV di setiap stasiun yang mereka datangi. "Terus cari," perintah Morgan. Tidak mungkin kedua putranya tidak turun dari kereta. Dia tidak percaya itu. Morgan juga mengecek CCTV di stasiun yang dia datangin. Rasa khawatir akan kedua putranya membuatnya harus membayangkan hal yang menakutkan. Dia sungguh khawatir. Walau kedua putranya cerdik, tapi mereka tetaplah anak-anak. Semoga tidak ada musuh yang tahu akan hal ini. Selama ini, dia menyembunyikan keberadaan Edwin dan Elvin dengan begitu baik. Jika Ray masih hidup, apakah hal ini akan terjadi? Dia rasa tidak. Sepertinya dia terlalu keras dengan kedua putranya selama ini. Kepalanya bahkan sakit, kurang tidur dan tidak makan dengan benar akibat mengkhawatirkan Edwin dan Elvin membuatnya jadi seperti itu. Di stasiun yang didatangin pun tidak terlihat kedua putranya. Morgan mulai frustasi. Dari semalam, dia mencari tapi dia belum bisa menemukan keberadaan Edwin dan Elvin. "Sebenarnya, hari kemana, boy?" Morgan melangkah menuju mobil dengan perasaan kacau. "Daddy tidak akan menghukum kalian. Tidak akan jadi, segeralah pulang," ucapnya lagi, wajah diusap dengan kasar. Kepalanya semakin sakit dan penyesalan karena telah mengancam kedua putranya. Semakin memenuhi hati, Morgan menunggu laporan dari anak buahnya dalam mobil. Dia tidak memiliki tujuan. Dia hanya bisa menunggu laporan dari anak buahnya saja. Kedua mata terpejam, tapi dia tidak tidur. Semoga saja salah satu anak buahnya menemukan petunjuk kemana Edwin dan Elvin pergi. Jika tidak, dia akan mengerahkan semua anak buahnya dan menempatkan mereka di semua daerah yang ada di kota Paris. Dia juga tidak ragu untuk membayar orang-orang handal untuk menemukan mereka berdua. Morgan menunggu di dalam mobil cukup lama. Semakin lama semakin sakit karena memikirkan keadaan kedua putranya. Setelah beberapa saat menunggu, salah satu anak buahnya pun memberi laporan jika seorang petugas stasiun memang melihat mereka turun dari kereta stasiun tersebut. Kabar baik yang didapatkan membuat Morgan bergegas menuju stasiun tersebut. Ternyata kedua putranya pergi lumayan jauh. Semoga petunjuk itu mempertemukan dirinya pada kedua putranya. Tanpa tahu jika ayah mereka begitu mengkhawatirkan keadaan mereka, Edwin dan Elvin bersenang-senang bersama dengan ibu mereka hari ini. Beberapa tempat sudah mereka datangin. Eliana menuruti apa yang Edwin dan Elvin mau karena dia pikir setelah ini dia akan mengantar mereka. Tapi si kembar masih saja berpura-pura lupa
Bahkan saat Eliana menanyakan nama ayah mereka, Edwin dan Elvin pun masih berpura-pura lupa, namun mereka tidak lupa untuk selalu mempromosikan ayah mereka pada Eliana. Mereka sedang duduk di sisi dermaga, menikmati sepotong es krim. Eliana mengajak mereka untuk beristirahat, karena mereka sudah berjalan jauh. "Onti, coba lihat pria itu." Edwin menunjuk ke arah seorang pria yang baru saja lewat. "Kenapa? Apa kalian kenal?" tanya Eliana. "Tidak, tapi dia lebih tampan darinya," jawab Elvin. "Wah, sedari tadi kalian begitu memuji diri kalian. Sepertinya kalian benar-benar sedang melakukan promosi besar-besaran." "Kami hanya mempromosikan Dedi dengan Onti saja. Kami tidak pernah mempromosikan Dedi pada yang lain." "Kenapa?" Eliana melihat ke arah Edwin dan Elvin sejenak, lalu menatap ke arah laut. "Karena Onti cantik juga baik, dan kami menyukai Onti," jawab Edwin. "Wah, Onti sangat tersanjung, tapi lain kali jangan percaya orang asing yang begitu mudah. Kalian mengerti?" "Tentu saja, Onti." Edwin dan Elvin tersenyum lebar. Eliana juga tersenyum. Mereka kembali menikmati es krim sambil memperhatikan orang-orang yang lewat. "Lihat itu, Onti. Tubuh Dedi lebih keren. Dia bahkan bisa mengangkat kami berdua menggunakan lengannya saja saat pagi. Jika Onti ikut kami pulang nanti, Dedi pasti bisa mengangkat kita bertiga," ucap Edwin. Eliana hampir tersedak es krim setelah mendengar perkataan Edwin. Dia tahu anak itu tidak memiliki maksud apapun, tapi dia juga malu mendengar ucapan Edwin. Sudahlah, terkadang anak-anak memang bicara tanpa maksud apa-apa. "Benar, Onti. Onti tidak akan menyesal. Jadi, Onti mau pulang bersama kami dan tinggal bersama dengan kami, bukan?" tanya Elvin. "Baiklah, sekarang kita harus mencari rumah kalian lebih dulu." Dia berharap Edwin dan Elvin mengatakan di mana rumah mereka, tapi Edwin dan Elvin tidak juga mengatakannya, karena mereka tidak ingin cepat pulang. "Kenapa kalian diam? Apa kalian masih belum mengingat rumah kalian di mana?" tanya Eliana. "Kami belum ingat, Onti," jawab si kembar. Mereka masih pura-pura lupa. "Jika begitu, bagaimana Onti bisa mengatakan pulang?" "Aku tidak mau pulang, Onti. Aku lelah dan ingin tidur." Si cengeng beranjak dan duduk di atas pangkuan Eliana. Dia ingin tidur dalam pangkuan Eliana lagi, karena terasa nyaman. "Aku juga, Onti. Aku ngantuk." Edwin juga melakukan hal yang sama seperti adiknya. Eliana tersenyum, karena Edwin dan Elvin memeluknya dengan erat dan tidak butuh waktu lama. Mereka benar-benar tidur dalam pangkuan ibu mereka. Eliana melihat jam. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Pantas saja, Edwin dan Elvin sudah mengantuk. Sebaiknya dia membawa mereka pulang. Sepertinya hari ini, dia tidak bisa mencari keberadaan Ray dan Grace. Padahal dia sudah memutuskan untuk mencari di sekolah. Tapi hari ini dia tidak melakukannya. Tidak masalah, akan dilakukan nanti setelah dia menemukan keberadaan orang tua Edwin dan Elvin dan mengantar mereka kembali. Eliana menggendong si kembar dengan susah payah, karena mereka berdua cukup berat. Mau tidak mau dia pulang menggunakan taksi. Lagi pula, dia tidak mau mengganggu tidur Edwin dan Elvin yang begitu pulas, yang sedang meluknya dengan sangat erat. Saat itu Morgan sudah tiba di tempat itu. Beberapa saksi pun sudah diminta keterangan. Mereka membenarkan melihat Edwin dan Elvin keluar dari stasiun kereta itu. Morgan meminta semua anak buahnya berkumpul. Dia yakin kedua putranya masih berada di tempat itu. "Berjebar, cari mereka sampai ketemu. Malam ini juga, kedua putraku harus temukan." Perintahnya anak buahnya berpencar untuk mencari Edwin dan Elvin tempat itu. Dia yakin kedua putranya masih tidak jauh dari sana. Setelah bertemu dengan mereka, dia tidak akan marah karena dia tidak mau kehilangan mereka lagi. Perkataan asal kelima berandalan. 5 orang berandalan tampak menunduk dan ketakutan di bawah tiang lampu jalan yang ada di dekat taman yang sepi. Kelima berandalan itu adalah berandalan yang mengejar Edwin dan Elvin hari itu. Mereka ditangkap oleh anak buah Morgan
karena menurut mereka beberapa saksi mengatakan jika mereka mengejar Edwin dan Alvin. Tanpa tahu apa yang terjadi, kelima berandalan itu dikepung oleh anak buah Morgan. Mereka tak berkutik karena pistol tertodong di dahi mereka berlima. Mereka pun tak berdaya saat diminta untuk berlutut sambil menaruh kedua tangan mereka di belakang kepala. Ketika tertangkap, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Kelima berandalan itu sangat ingin tahu apa yang telah terjadi dan kesalahan apa yang mereka lakukan, tapi tidak ada satu dari mereka pun yang berani bertanya. Morgan pun menuju lokasi keberadaan kelima berandalan tersebut untuk menginterogasi mereka. Kelima orang yang sudah menakuti kedua putranya tidak akan dimaafkan. Kelima berandalan itu melihat ke arah Morgan saat pria itu sudah tiba dan melangkah mendekati mereka. Mereka tidak mengenal pria itu, tapi mereka tahu jika mereka sedang berada dalam masalah besar. Jadi kalian yang menakuti kedua putraku? Morgan berdiri di hadapan mereka dan menatap mereka dengan tatapan tajam. Tidak, kami tidak melakukan apapun, sangkalah salah satu dari mereka. Tidak perlu menipu. Apa kalian tahu kedua orang ini? Morgan berjongkok dan memperlihatkan foto Edwin dan Alvin. Kelima berandalan itu semakin ketakutan celaka. Ternyata dua anak yang mereka kejar waktu itu bukan anak orang biasa. Jawab, kenapa kalian menakuti kedua putraku? Teriak Morgan marah. Kami hanya mengganggunya saja, teriak salah satu dari mereka. Pukul, perintah Morgan seraya beranjak dan melangkah mundur. Tolong, ampuni kami, teriak kelima berandalan itu, namun anak buah Morgan sudah memukul mereka tanpa belas kasihan. Mereka hanya bisa berteriak saat mendapat tendangan dan bau mentah yang menghajar wajah mereka. Seharusnya mereka tidak mengganggu kedua anak itu. Seharusnya tidak. Kami hanya mengganggunya saja. Kami tidak melakukan apapun karena mereka lari. Salah satu dari mereka kembali berteriak. Morgan mengangkat tangannya sehingga anak buahnya berhenti memukul. Morgan kembali melangkah mendekati kelima berandalan itu yang sudah babak belur. Katakan padaku, kemana mereka pergi saat mereka lari? Kami tidak tahu, tapi saat itu ada seorang wanita yang mencegat kami. Wanita? Siapa? Tanya Morgan dengan cepat. Itu petunjuk untuk menemukan kedua putranya. Kami tidak tahu. Saat wanita itu mencegat kami pun pergi dan tidak tahu apapun lagi. Mungkin saja wanita itu menipu kedua putramu dan menculik mereka. Teriak salah satu dari mereka. Dia berkata demikian agar mereka dilepaskan dan Morgan fokus pada wanita yang telah menghalangi mereka waktu itu. Mereka mendapatkan pukulan, jadi wanita itu pun harus mendapatkannya. Apa? Morgan terkejut. Apa benar kedua putranya diculik oleh wanita yang pura-pura menolong mereka? Benar, wanita itu adalah pedofil anak. Teriak yang lainnya membenarkan. Kedua tangan Morgan sudah mengepal erat. Beraninya wanita itu menculik dua putranya. Jika yang dikatakan oleh para berandalan itu benar, maka tidak akan ada ampun wanita itu siapapun dia. Akan dia bunuh dengan kedua tangannya. Pukul mereka lagi dan temukan wanita itu untukku, perintah Morgan. Para anak buahnya kembali memukuli lima berandalan itu. Suara teriakan mereka pun kembali terdengar. Morgan melangkah menuju mobil dengan perasaan was-was. Apa benar kedua putranya diculik oleh wanita itu? Tapi bagaimana jika para berandalan itu asal bicara? Tidak bisa. Segala kemungkinan bisa terjadi. Sebaiknya dia segera menemukan keberadaan Edwin dan Alvin. Apalagi tidak ada yang bisa dipercaya. Apalagi orang yang tidak dikenal. Lebih baik dia bergegas menemukan wanita itu. Dan dia juga berharap Edwin dan Alvin tidak jatuh pada orang yang salah. Jika wanita itu berani menyakiti kedua putranya, dia benar-benar tidak akan mengampuninya siapapun dia. Morgan pergi meninggalkan tempat itu, sedangkan anak buahnya membawa para berandalan itu untuk dimintai keterangan di mana terakhir mereka melihat Edwin dan Alvin, dan di mana si kembar bertemu dengan wanita yang dimaksud oleh kelima berandalan itu. Karena mereka akan menelusuri CCTV untuk melihat apakah Edwin dan Alvin mengikuti wanita itu atau tidak. Karena bisa saja mereka berdua sudah lari
dan di tempat lain. Semoga kedua putranya baik-baik saja. Semoga apa yang ditakutkan tidak terjadi, dan memang tidak, karena kedua putranya bersama dengan ibu mereka tanpa mereka sadari sama sekali. Edwin dan Elvin sedang dalam kamar. Mereka tidak bisa tidur. Mereka justru sedang bermain. Edwin dan Elvin sangat senang karena Eliana membelikan mereka mainan. Walau mereka sudah memiliki banyak mainan bagus di rumah, tapi mainan yang diberikan Eliana terasa berbeda. Kakak, sampai kapan kita di sini? Kapan kita pergi mencari Mami lagi? Tanya Elvin. Aku tidak tahu, tapi aku suka di sini. Apa kau tidak suka? Tentu saja aku suka. Aunty sangat baik dan sangat menyayangi kita. Tapi kita tidak bisa berada di sini terlalu lama dan harus segera mencari keberadaan Mommy sebelum penyihir itu menguasai Daddy, ucap Elvin. Aku juga tidak suka dengan penyihir itu. Bagaimana jika kita jadikan Aunty sebagai Mommy kita saja? Seperti rencana awal, kita bawa Aunty pulang. Daddy pasti menyukai Aunty karena Aunty begitu cantik, ucap Edwin pula. Tapi Aunty tidak mau mengikuti kita. Elvin menunduk dan terlihat sedih. Itu berarti usaha kita masih kurang keras. Besok kita bujuk Aunty, dan jika Aunty tidak mau maka menangislah dengan keras. Aku juga akan melakukannya sampai Aunty setuju untuk mengikuti kita dan tinggal dengan kita. Jika kita tidak melakukannya, maka penyihir itu akan menang. Baiklah, aku akan menyiapkan banyak tenaga untuk menangis sampai Aunty setuju, ucap Elvin setuju. Aku juga akan menyiapkan banyak tenaga. Kakaknya juga berkata demikian. Edwin, Elvin, apa kalian sudah tidur? Tanya Eliana sambil mengetuk pintu kamar mereka. Belum, Aunty, jawab Edwin dan Elvin. Boleh Aunty masuk? Tentu saja. Eliana membuka pintu, senyuman menghiasi wajah saat melihat Edwin dan Elvin sedang duduk di atas ranjang. Eliana membawa sebuah buku dongeng. Itu buku yang baru dia beli. Tidak saja membeli buku dongeng dan mainan untuk Edwin dan Elvin, Eliana juga membeli baju untuk mereka. Buku itu dia beli bukan tanpa alasan. Dia sangat ingin membacakan dongeng untuk Edwin dan Elvin sampai mereka berdua tidur. Anggap saja dia melakukan hal itu untuk kedua putranya. Hitung-hitung latihan sebagai seorang ibu sebelum dia bertemu dengan kedua putranya. Kenapa kalian belum tidur? Tanya Eliana seraya naik ke atas ranjang. Kami ingin tidur dengan Aunty, jawab si kembar. Baiklah, apa ada yang mau dibacakan dongeng? Tanya Eliana sambil mengangkat buku cerita yang dia mau. Mau, aku mau, jawab Edwin dan Elvin sambil berteriak. Eliana tersenyum dan duduk di tengah-tengah di antara kedua putranya. Edwin dan Elvin berbaling dan memeluk kaki ibu mereka sambil mendengarkan dongeng yang dibacakan oleh Eliana. Selama ini tidak ada yang membacakan dongeng untuk mereka. Ini adalah hal baru bagi mereka dan tentunya mereka sangat senang. Eliana terus membaca sampai Edwin dan Elvin tertidur. Buku pun disimpan. Eliana berbaring dan mendapatkan kecupan di dahi Edwin dan Elvin. Rasanya sedang bersama dengan kedua putranya. Tiba-tiba, dia berharap jika merekalah kedua putra yang dicari. Tapi dia sadar, tidak mungkin ada kebetulan seperti itu. Tapi kebetulan yang dianggap tidak mungkin sedang dia alami saat ini dan tidak lama lagi. Dia akan bertemu dengan pria yang sudah membayarnya dulu dan yang sudah menghabiskan malam dengannya sampai dia mengandung Edwin dan Elvin yang belum juga dia sadari jika merekalah anak yang sedang dia cari selama ini.